Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naufal Saputra dengan NIM G311250082. Di video kali ini saya akan mereview sebuah iklan Indonesia yang sempat viral dan menuai banyak kontroversi, yaitu iklan Grab dengan kampanye Pilih Aman. Sekilas, iklan ini terlihat unik, kreatif, dan berbeda dari iklan transportasi pada umumnya. Namun di balik konsepnya yang menarik, ternyata terdapat beberapa pelanggaran etika yang cukup serius dan memicu reaksi negatif dari masyarakat. Nah, di video ini kita akan membahas secara lebih mendalam mulai dari isi iklan, pelanggaran etika, hingga dampak yang ditimbulkan. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari lihat terlebih dahulu contoh iklannya. Ini Dinda, anak saya. Umurnya 20 tahun dan dia pengen jadi penyanyi. Sebentar lagi dia harus ambil keputusan besar. Kalau salah pilih, Dinda nggak bakal jadi penyanyi. Dia nggak akan ketemu teman-temannya, ibunya, atau saya lagi. Tapi Dinda memilih yang benar. Apakah biker lulus pelatihan? Apakah dokumennya lengkap? Apakah motornya dirawat secara rutin? Dengan Grab, jawabnya selalu ya. Karena Anda tak tergantikan. Diskon 20.000 untuk 2 kali perjalanan dengan kode promo Pilih Aman. Dari iklan tersebut, kita bisa melihat seorang perempuan yang awalnya tampak biasa saja, seperti pengguna transportasi pada umumnya. Namun seiring berjalannya cerita terjadi perubahan yang cukup ekstrim. Perempuan tersebut digambarkan berubah menjadi sosok menyeramkan seperti zombie dengan luka-luka di tubuhnya, wajah pucat, dan ekspresi yang menakutkan. Konsep ini sebenarnya ingin menyampaikan pesan bahwa bahaya memilih transportasi yang tidak aman bisa membawa dampak buruk, bahkan diberatkan seperti berbahaya atau mengerikan. Secara kreatif, ide ini memang cukup kuat dan mudah diingat, namun cara menyampaikannya justru menimbulkan kontroversi karena dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan etika periklanan. Sekarang kita masuk ke bagian utama, yaitu analisis pelanggaran etika dan dalam iklan ini. 1. Unsur kekerasan visual. Menampilkan elemen visual seperti luka, darah, dan transportasi menjadi zombie yang cukup eksplisit. Masalahnya, iklan ini ditayangkan di platform yang bisa diakses oleh berbagai kalangan termasuk anak-anak. Konten seperti ini bisa menimbulkan rasa takut, rasa trauma, atau ketidaknyamanan bagi penonton yang belum siap melihat visual horor. Dalam etika periklanan, seharusnya konten yang ditampilkan mempertimbangkan aspek psikologis audiens, bukan justru mengejutkan atau menakut-nakuti secara berlebihan. 2. Menyinggung pihak tertentu. Iklan ini juga dianggap menyeretkan bahwa transportasi selain Grab itu tidak aman. Hal ini memicu kritik karena dianggap tidak fair dalam persaingan bisnis. Bahkan banyak yang menilai bahwa iklan ini secara tidak langsung merendahkan ojek pangkalan atau layanan transportasi lainnya. Dalam dunia periklanan, menjatuhkan kompetitor secara implisit seperti ini tidak termasuk etika karena dapat memicu konflik dan menciptakan persepsi negatif dan tidak objektif di masyarakat. 3. Tidak sensitif terhadap norma sosial. Pengguna konsep horor dalam iklan layanan transportasi dinilai yang bersifat informatif, edukatif, dan inspiratif. Sementara itu, pendekatan horor seperti ini justru dianggap tidak sesuai dengan norma sosial budaya yang ada. Alih-alih menyampaikan pesan keselamatan dengan cara yang bijak, iklan ini justru menimbulkan kesan menakut-nakuti yang akhirnya berdampak negatif pada cerita brand itu tersebut. Akibat dari berbagai pelanggaran tersebut, iklan ini mendapatkan banyak kritik dari masyarakat. Banyak penonton merasa tidak nyaman, terganggu,
bahkan takut setelah menonton iklan tersebut. Di media sosial, iklan ini juga ramai diperbincangkan dengan berbagai komentar negatif. Tekanan dari publik akhirnya membuat pihak Grab mengambil keputusan untuk menarik iklan tersebut dari peredaran. Hal ini menunjukkan bahwa respon masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan sebuah kampanye iklan. Dari kasus ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting bahwa dalam membuat iklan, kreativitas memang penting, tetapi harus tetap dibatasi oleh etika. Iklan juga harus mempertimbangkan dampak psikologis, sosial, budaya terhadap audiens. Selain itu, persaingan bisnis sebaiknya dilakukan secara sehat tanpa menjatuhkan pihak lain. Dengan begitu, pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik tanpa menimbulkan kontroversi. Kesimpulannya, iklan Grab Pilih Aman ini melanggar etika karena mengandung unsur kekerasan, tidak sensitif terhadap norma sosial, serta menyinggung pihak lain. Dari kasus ini kita belajar bahwa sebuah iklan tidak hanya harus menarik, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampaknya di masyarakat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya.